Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang proposisi dan logika matematika. Logika matematika. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalen atau bermakna tunggal, dan universal, dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif yang benar-benar true atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Contoh kalimat pernyataan. A. Hasil kali 5 dan 4 adalah 20. B. Semua unggas dapat terbang. C. Ada bilangan prima yang genap. Dapat kita simpulkan, contoh A dan C adalah pernyataan yang bernilai benar atau true, sedangkan B adalah pernyataan yang bernilai salah atau false. Proposisi. Suatu pernyataan dinotasikan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan sebagainya. Misalnya, P. Semua bilangan prima adalah ganjil. Q. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ada dua dasar untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan tersebut. 1. Dasar empiris, dan 2. Dasar tidak empiris. Dasar empiris, jika nilai kebenaran ditentukan dengan pengamatan pada saat tertentu. Contoh, rambut adik panjang. Besok pagi, cuaca cerah. Adapun dasar tidak empiris, jika nilai kebenaran ditentukan menurut kaidah atau hukum tertentu, jadi nilai mutlak tidak terikat oleh waktu dan tempat. Contoh, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Tugu Muda terletak di kota Semarang. Dalam logika matematika terdapat juga pernyataan tunggal dan majemuk. Pernyataan tunggal atau pernyataan sederhana adalah pernyataan yang tidak memuat pernyataan lain. Contoh, Yogyakarta adalah kota pelajar. Kemudian, pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Contoh, Yogyakarta adalah kota pelajar dan memiliki banyak objek wisata. Pernyataan majemuk di atas dapat dihubungkan menggunakan berbagai macam kata hubung kalimat. Kata hubung kalimat antara lain 1. Negasi, 2. Konjungsi, 3. Disjungsi, 4. Implikasi, 5. Biimplikasi. Pertama, negasi. Negasi atau ingkaran adalah operasi yang dikenakan hanya pada sebuah pernyataan. Negasi dilambangkan dengan lambang berikut. Contoh kalimat negasi ialah saya tidak belajar. 2. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan kata hubung dan disajikan dengan lambang berikut. Contoh kalimat konjungsi adalah saya menulis dan membaca. 3. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau, dan kata hubung atau disajikan dengan lambang berikut. Contoh kalimat disjungsi adalah saya membaca atau saya belajar. 4. Implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila bla 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 maka bla bla bla. Kata hubung bila bla 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 maka bla 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 disajikan dengan lambang berikut. Contoh kalimat implikasi adalah bila bel berbunyi maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Terakhir, biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila, disebut ekuivalensi atau biimplikasi. Kata hubung tersebut disajikan dengan lambang berikut. Contoh kalimat biimplikasi adalah
Suatu segitiga disebut sama kaki bila dan hanya bila segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Ridwan Samedoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.